Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siska Amelia dengan dua rekan saya. Yang pertama Windy Astari dan Yusvita Sari dari kelas 10-1. Kali ini kami diminta oleh guru mapel kami yaitu membuat tugas video atau menjelaskan video dari materi bunga majemuk dan bunga tunggal. Nah, jadi bunga majemuk adalah yaitu bunga yang besarnya akan muncul di setiap akhir suatu periode dan mempengaruhi besar modal serta bunga pada setiap waktu. Nah, besar modal dan bunga akan bertambah pada setiap akhir periodenya. Itulah mengapa bunga majemuk disebut dengan bunga berbunga. Nah, selain dari pengertian, rumus bunga majemuk juga menggunakan yaitu M sama dengan M dikali 1 plus I. Nah, keterangan M yaitu modal akhir tahun dan M modal awal, I persen bunga, dan N adalah periode ke N. Nah, kita lanjut rumus bunga majemuk. Berdasarkan rumus bunga majemuk tersebut, maka kamu perlu mengetahui besaran modal awal persentase bunga yang telah diubah ke bentuk desimal dan periode dari investasi bersangkutan. Nah, contoh bunga majemuk. Contoh bunga majemuk dalam investasi. Bunga majemuk dan bunga tunggal sering digunakan dalam dunia investasi. Contoh penerapan bunga majemuk dalam investasi adalah sebagai berikut. Budi memiliki uang 10 juta dan berencana berinvestasi di bisnis makanan milik temannya. Jika teman Budi menjanjikan bunga majemuk sebesar 10% per tahunnya, maka berapa jumlah uang keseluruhan yang dimiliki Budi jika ia hanya berinvestasi selama 5 tahun? Nah, dengan menggunakan rumus bunga majemuk, maka kita dapat memperoleh jumlah uang keseluruhan Budi. Nah, jadi keseluruhan uang yang dimiliki Budi pada tahun kelima yaitu 16.100.000 dan dengan keuntungan sebanyak 6.100.000. Nah, nilai MN sama dengan 10 juta dikali 1 ditambah 0,1 pangkat 5. MN 10 juta dikali 1,61. Nah, hasil dari MN tersebut yaitu 16.100.000 rupiah. Nah, kita lanjut bunga tunggal. Nah, tadi dijelaskan bahwa bunga majemuk besarnya mempengaruhi modal dan bunga, sedangkan bunga tunggal adalah bunga yang perhitungannya hanya berdasarkan pada jumlah modal awal selama periode waktu tertentu dengan persen bunganya setiap tetap. Nah, untuk mencari rumus bunga tunggal yaitu B bunga, M modal, I persen bunga, T nama pembungaan. Nah, contoh soal. Patrick menempatkan deposito sebesar 10 juta di sebuah bank yang memberi bunga tunggal sebesar 10% per tahunnya. Jika diasumsikan bunga deposito tersebut tetap dan Patrick berencana mencairkan seluruh depositonya 5 tahun yang akan datang, maka berapa jumlah uang Patrick? Nah, pertama-tama hitung terlebih dahulu nilai bunga yang diterima oleh Patrick. Bunga 10 juta dikali 10% dikali 5 sama dengan 5 juta. Jadi keuntungan yang diperoleh Patrick setelah menyimpan uang di deposito bank selama 5 tahun adalah 5 juta. Sementara total uang yang dimiliki Patrick adalah 15 juta rupiah.
Nah, selain dari pengertian rumus dan soal, di sini kami ingin menjelaskan perbedaan bunga majemuk dan bunga tunggal. Nah, bunga tunggal dan bunga majemuk, perbedaan bunga majemuk dan bunga tunggal ada pada besaran modal di periode berikutnya. Besaran modal awal jika dikenal bunga majemuk, maka modal awal di periode selanjutnya akan bertambah. Sedangkan besaran modal awal jika dikenai bunga tunggal, maka modal awal di periode selanjutnya akan tetap sama seperti bunga awal. Dari perbedaan bunga majemuk dan bunga tunggal tersebut, maka bisa diambil kesimpulan bahwa bunga majemuk akan lebih menguntungkan ketika kamu berinvestasi. Kemudian dapat dilihat dari contoh yang diberikan bahwa keuntungan yang didapat dari bunga majemuk lebih tinggi dibandingkan bunga tunggal. Padahal besar bunga dan periodenya sama. Tapi ada kesamaan dari keduanya, yaitu semakin lama periode investasi, maka keuntungan yang didapatkan semakin tinggi. Nah, sampai di situ hasil penjelasan materi kami. Jika memang ada kata-kata yang kurang menyenangkan, kami mohon maaf, dan jika memang ada yang belum mengerti, bisa dilihat dari penjelasan yang lain. Kali ini kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.